Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengenal lebih dekat hadis Nabi Muhammad SAW. Apa itu hadis? Kemudian apa kedudukan dan fungsi hadis? Macam-macam hadis yang perlu kita ketahui. Kita akan mulai diskusinya. Yang pertama kita mulai dari bahasan tentang kedudukan hadis. Mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya, mengapa sih perlu ada hadis? Kan sudah ada Al-Quran. Seperti itu ya. Lalu apa sih kedudukan hadis itu di dalam agama Islam ini? Cukup saja pakai Quran. Sampai pada perkembangannya ada kelompok Muslim yang meragukan hadis, bahkan sampai mengingkari hadis, sampai kemudian kelompok tersebut menamakan diri dengan kelompok ingkarus sunnah ataupun ingkarul hadis. Jadi mereka nggak mau menerima hadis sebagai sumber hukum Islam. Hal para ulama menerangkan bahwasanya hadis memiliki kedudukan yang sangat penting karena ia merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran di dalam Islam. Jadi ketika ada suatu masalah, suatu bahasan yang tidak diterangkan dalam Al-Quran, maka kemanakah kita harus merujuk ataupun kembali? Yakni tentu kembali kepada hadis dari Rasulullah SAW. Nah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, yang menerangkan akan kedudukan penting dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, firman Allah yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Saya ada potong beberapa redaksi yang kita ambil sesuai dengan konteks mata kuliah kita ya. Wahai orang-orang yang beriman, ini firman Allah kepada kita ya, perintah Allah kepada setiap kita orang-orang yang beriman, atti'ullaha wa atti'ur rasul. Perintah Allah yang pertama supaya kita mentaati ataupun patuh kepada Allah. Maka ketaatan Allah ya, adalah ketaatan yang paling utama yang harus kita jalankan. Ya, kepatuhan kita kepada Allah adalah kepatuhan yang pertama sebelum kepatuhan kita kepada siapapun. Ya. Pertama kita harus taat kepada Allah, mematuhi, mengikuti segala apa perintah Allah ya. Wa atti'ur rasul. Lalu yang kedua adalah kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada masalah ya, kemudian berikutnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kita mendapatkan suatu permasalahan atau bahkan berselisih tentang sesuatu ya, maka kemanakah kita harus mencari sumber jawaban ataupun solusi? Lalu dalam ayat ini Allah memerintahkan farudduhu ilallah. Yang pertama, ayo cari sumbernya, cari solusinya ke Allah, yakni dengan merujuk kepada Al-Quran. Kalau misalkan di dalam Al-Quran kita nggak mendapati solusinya, maka warasuli, kita baru kemudian merujuk ke Nabi Muhammad, dalam arti kita back to the hadis gitu ya, kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu di surat Al-Maidah ayat 92 ya, Allah berfirman wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Nah, lagi-lagi di sini Allah menyuruh kita untuk taat kepada Allah, kemudian yang kedua taat kepada Rasulullah. Fakhdaru fa in tawallaitum dan seterusnya. Nanti kita lewati itu. Lanjut yang ke ayat yang ketiga, surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Kita diperintahkan oleh Allah apa-apa yang Rasulullah datangkan atau apa-apa yang Rasulullah ajarkan, apa-apa yang Rasulullah perintahkan, fakhudhuh, maka ambillah atau maka lakukanlah, kerjakanlah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Allah apa-apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkanlah gitu. Jadi karena apa yang Rasulullah sampaikan ya, apa yang Rasulullah sabdakan itu adalah wahyu, karena disebutkan dalam satu ayat yang berbunyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak hanya ataupun tidak dikarenakan terdorong oleh dorongan nafsu semata, tetapi in huwa illa wahyu yuha ya.
tidak lain dan tidak bukan apa yang disabdakan Rasulullah hakikatnya atau sebenarnya adalah wahyu dari Allah yang mana kita harus ikuti dan harus patuhi juga. Kemudian di ayat yang keempat ya, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah, dan tidaklah kami Allah mengutus orang rasul yakni Nabi Muhammad SAW illa liyuta'a biidznillah, melainkan supaya kita mentaatinya dengan izin Allah. Jadi Allah menyuruh kita untuk mentaati Rasulullah. Allah menyuruh kita agar kemudian menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah. Di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh ada ataupun terdapat pada diri Rasulullah bagi kita apa? Uswah hasanah, suri toladan yang baik. Maka kita harus mengikuti, mencontoh ya segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW. Nah, lalu dari mana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah? Tentu lewat hadis-hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masuk di ayat yang ke-5 ya, surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Subhanallah, barang siapa di antara kita yang telah taat kepada Rasulullah maka berarti ia taat kepada Allah, sudah taat kepada Allah. Sampai dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, kepada kita sekalian umat Rasulullah. Kalau misalkan in kuntum tuhibbunallah, kalaulah engkau kita semua ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ya, tanda dari kita cinta kepada Allah diantara adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah. Dari mana dan bagaimana kita mengikuti Rasulullah? Tentu lewat hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ya, ini sebagian ayat saja yang saya ambil yang menunjukkan betapa penting ya kedudukan hadis ya di dalam agama kita sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Oke. Nah, apa itu hadis, teman-teman sekalian? Ya, di dalam penjelasan para ulama, saya kutip di sini, ada dua makna hadis secara bahasa. Yang pertama, hadis berarti al-jadid, yani sesuatu yang baru. Kemudian hadis ya juga bisa berarti al-khobar, berarti adalah kabar, berita, ataupun informasi. Adapun yang lebih dekat dengan bahasa kita, hadis dalam arti adalah khobar, ataupun kabar, ataupun berita. Nah, kabar, ataupun berita, atau informasi tentang apa sih hadis itu? Nah, secara istilah, hadis itu adalah ma'udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan, apa-apa yang dirujukkan, apa-apa yang dikembalikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apa? Min qaulin, berupa perkataan beliau. Jadi segala apa yang diucapkan ataupun yang dikatakan oleh Rasulullah itu berarti hadis. Au fi'lin, ataupun perbuatan Rasulullah, segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah lalu didokumentasikan dalam sebuah hadis, maka itu juga disebut dengan hadis. Au takririn, ataupun sebuah takrir, ketetapan ataupun persetujuan dari Rasulullah, itu pun juga hadis. Au sifatin, ataupun sifat dari Rasulullah yang kemudian dideskripsikan oleh para sahabat, tertuang dalam dokumentasi hadis, itu pun juga disebut dengan hadis. Jadi arti hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, apakah itu perkataan beliau, perbuatan beliau, kesepakatan ataupun persetujuan beliau, termasuk sifat dan akhlak beliau dan keadaan beliau, itu juga disebut dengan hadis. Soalnya dari sini bisa dipahami ya, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Nah, berangkat dari pengertian tersebut, maka kemudian hadis pun terbagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya, yang pertama ada hadis qauli, lalu yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri, yang keempat hadis ahwali, dan yang kelima hadis hammi. Nah, kita akan bahas satu persatu berbagai macam jenis hadis yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Ya, dari redaksinya qaul yang artinya adalah perkataan. Berarti hadis yang
berupa perkataan ataupun ucapan dari Rasulullah. Jadi segala ucapan ataupun perkataan Rasulullah secara langsung yang menerangkan tentang berbagai macam petunjuk syara ataupun peristiwa ataupun kisah-kisah baik yang berkenaan dengan akidah, ibadah, syariah, akhlak maupun yang lain, ini disebut dengan hadis qauli. Jadi kalau teman-teman sekalian, hadis qauli ya, dari kata-kata qaul yang artinya adalah perkataan ya, jadi segala sesuatu yang merupakan perkataan Rasulullah itu adalah hadis qauli. Sebagai contoh di sini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Suatu ketika ya, Abu Hurairah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Nah, apa sabda Rasulullah? Laula an asuqa ala ummati la amartukum bisiwakin 'inda kulli shalah. Artinya seandainya ataupun sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku suruh umatku itu untuk bersiwak ataupun menggosok gigi inda kulli shalah, setiap kali sholat. Maka kata-kata laula an asuqa sampai inda kulli shalah di sini adalah hadis yang bersifat qauli karena langsung itu perkataan dari Rasulullah SAW. Contoh hadis qauli yang lain, misalkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang cukup familiar juga ini di tengah teman-teman ya, tapi yang ini tentang hadis niat ya. Dari sahabat Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan langsung apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya. Ya, maka kata-kata innamal a'malu binniyat dan sebagainya itu adalah hadis yang bersifat qauli karena meriwayatkan perkataan Rasulullah langsung. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman sekalian ya. Oke. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Oke. Selanjutnya ya, yang kedua ya, adalah hadis fi'li. Hadis fi'li, fi'lun yang artinya adalah perbuatan. Jadi segala ataupun hadis yang menerangkan tentang segala sesuatu yang dibuat oleh Nabi, ya, perbuatan Nabi, segala sesuatu yang dilakukan ataupun diperbuat oleh Nabi, yang mana perbuatan Nabi itu dilihat oleh para sahabat. Ya, para sahabat melihat Rasulullah melakukan apa, ya, lalu kemudian sahabat yang melihat tersebut menyampaikan ke sahabat lain, lalu mendokumentasikannya dalam sebuah kitab hadis dan kemudian sampai ke kita hari ini. Oh iya, berarti segala perbuatan Nabi yang didokumentasikan dalam hadis namanya hadis fi'li, tentang perbuatan Rasulullah. Nah, sebagai contoh misalkan di sini saya kasih salah satu contoh saja, yakni tentang bagaimana perbuatan ataupun apa yang dilakukan Rasulullah sebelum beliau mengimami sholat. Ya, ini digambarkan oleh para sahabat. Ya. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya yaswi sufufana. Ya, sebelum beliau memulai mengimami sholat itu yaswi sufufana. Senantiasa beliau meluruskan ataupun merapikan soft terlebih dahulu gitu. Idza qumna ila shalah ya. Fa idza istawaina kabbara. Baru setelah soft-softnya lurus, rapi, maka kemudian beliau baru bertakbir. Ini kan perbuatan Rasulullah ya. Sahabat melihat Rasulullah itu kalau sebelum mengimami itu, ayo luruskan, rapatkan soft seperti itu. Nah, lalu perbuatan itu didokumentasikan oleh Rasulullah, jadilah hadis ini namanya hadis fi'li, tentang perbuatan Rasulullah. Nah, lalu apa yang diucapkan Rasulullah saat menyuruh para sahabat meluruskan shaf? Nah, ada hadis lain, ini termasuk hadis qauli karena perkataan Rasulullah langsung yang berbunyi misalkan sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Kita sering dengar ya para imam mengucapkan ini, sawwu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf, fa inna tasfiyatus sufuf, karena sungguhnya lurus dan rapatnya shaf min tamamis shalah, termasuk dari apa teman-teman sekalian, kesempurnaan sholat seperti itu. Nah, ini hadis fi'li. Nah, berikutnya ya,
yang ketiga ada yang namanya hadis takriri. Apa itu hadis takriri, teman-teman sekalian? Hadis takriri adalah segala hadis atau semua hadis yang berupa ketetapan Nabi. Jadi Rasulullah menetapkan sesuatu terhadap apa-apa yang dilakukan ataupun diucapkan oleh para sahabat. Jadi yang melakukan dan mengucapkannya adalah sahabat. Oke. Lalu dari ucapan ataupun perbuatan sahabat itu di hadapan Nabi tentunya ya, Nabi mendiamkannya. Nabi mendiamkannya, tidak menyanggah atau melarang, ataupun tidak mengiyakan ataupun menyetujuinya. Nah, oleh para ulama, sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah berarti itu boleh. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah berarti boleh dikerjakan. Nah, ini pun bisa menjadi hadis. Namanya hadis apa, teman-teman? Hadis takriri. Ya. Sebagai contoh, nah, misalkan di sini saya setir sebuah hadis yang mana suatu ketika ya di sore hari para sahabat melakukan sholat 2 rakaat. Ya. Sebutkan kunna nusolli ra'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat sesudah terbenam matahari sebelum sholat maghrib. Nah, ini teman-teman ya, kalau secara fikih ya, sholat ataupun waktu dari habisnya waktu sholat asar ya, saat terbenam matahari ya, sampai kemudian masuk waktu sholat maghrib itu adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Nggak boleh sebenarnya, nggak boleh sholat ya setelah habis waktu sholat asar hingga masuk sholat maghrib, itu nggak boleh. Sebagaimana pula misalkan sholat di saat matahari pas di tengah-tengah ufuk sebelum zuhur, itu juga termasuk waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Nggak boleh sholat, haram hukumnya itu. Tapi ternyata ketika para sahabat itu mengerjakan sholat 2 rakaat ya saat setelah terbenam matahari sebelum maghrib, ya Rasulullah itu melihat sahabat yang melakukan sholat itu, namun walam ya'murna walam yanhana, tetapi setelah Rasulullah melihat itu, beliau pun tidak menyuruh kita untuk melakukan itu, tapi tidak pula melarangnya. Berarti boleh. Nah, ternyata yang dilakukan oleh para sahabat di sini adalah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid itu termasuk sholat sunnah mutlak yang boleh dikerjakan di waktu kapanpun. Nah, sebagaimana misalkan sholat jenazah juga termasuk sholat yang mutlak yang boleh dikerjakan di waktu kapanpun, meskipun di waktu-waktu yang haram itu juga boleh untuk dikerjakan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat lalu ditakrir oleh Rasulullah, dan itu menjadi hadis dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk beramal. Nah, lalu berikutnya contoh yang lain terkait dengan hadis ruqyah. Ya, ini saya cuma ambil satu contoh aja. Hadis ruqyah itu juga hadis takriri, teman-teman. Jadi ada salah seorang sahabat yang melakukan perjalanan, di tengah perjalanan singgah ke suatu kampung. Nah, salah satu warga di kampung tersebut terkena gangguan jin. Nah, lalu sahabat tersebut meruqyah salah satu warga yang terkena gangguan jin tersebut dengan membacakan surat Al-Fatihah. Nah, lalu cerita ini dan ternyata sembuh. Nah, lalu hal ini diceritakan ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, bla 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 ya, diceritakan oleh sahabat ini. Lalu kemudian Rasul pun membenarkan, sehingga kemudian sampai sekarang meruqyah orang yang terkena jin dengan membacakan surat dari Al-Quran itu boleh. Tapi hadisnya adalah riwayat yang bersifat takriri. Rasulullah tidak menyuruh, tidak melarang, tetapi hanya memutuskan, membolehkan, menyetujui seperti itu. Hadis yang lain tentang masalah memakan biawak. Ya, ini pernah dengar nggak teman-teman ya, hadis tentang memakan biawak? Ini pun pernah suatu ketika ada sahabat yang melapor ke Rasulullah, yang mana sahabat tersebut memakan biawak itu. Kemudian Rasulullah mendiamkan gitu, sehingga ada sebagian ulama yang kemudian berpendapat bahwasanya memakan biawak itu boleh gitu, dikarenakan Rasul pun tidak melarang itu.
Oke, next ya. Bentuk hadis yang keempat adalah hadis ahwali, tentang hal ihwal ataupun keadaan Nabi. Baik berkenaan dengan keadaan fisik beliau, ataupun sifat-sifat beliau, atau akhlak beliau, ataupun tentang kepribadian beliau. Nah, ini namanya hadis apa, teman-teman? Hadis ihwal ataupun keadaan Nabi, ya, fisik beliau, sifat-sifat beliau, akhlak beliau, ataupun kepribadian beliau. Nah, ini saya ambil salah satu contoh saja, sahabat yang melihat bagaimana Rasulullah lalu mendeskripsikan ya bagaimana Rasulullah itu ya secara penampilan, ya, disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah SAW itu adalah orang yang ahsanun nasi wajhan, yang paling indah wajahnya. Nah, indahnya apa? Wajahnya paling indah. Kemudian wa ahsanuhu khalqan, fisiknya paling bagus, posturnya paling bagus. Nah, dari segi tinggi badannya, ya diterangkan pula di sini laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Nah, jadi postur Rasulullah itu ya tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek, sedang-sedang sajalah seperti itu. Ini hadis yang menerangkan tentang keadaan fisik beliau disebut dengan hadis ahwali. Dalam contoh lain banyak ya, misalkan hadis yang menerangkan tentang bagaimana bentuk perut beliau. Mohon maaf ya, disebutkan perut beliau itu kalau bahasa kita tuh maco banget gitu ya. Gimana maconya? Disebutkan seperti batu yang tertata rapih. Batu yang tertata rapih itu maksudnya apa? Kalau bahasa kita sekarang six pack gitu ya. Six pack, lalu kemudian antara dada dan perut beliau itu rata. Tidak buncit gitu ya. Nah, sekarang umat Nabi Muhammad kita ini kadang malah banyak kan bukan six pack tapi opek gitu ya atau one pack gitu ya gitu ya. Jadi banyak yang buncit dan banyak yang gendut-gendut gitu ya. Teman-teman yang belum menikah masih muda harus rajin olahraga ya biar badannya tuh tegap, nggak mudah sakit-sakitan gitu ya, dan kemudian fisiknya bagus gitu ya. Kadang nih yang cowok ingin mendapatkan seorang istri atau calon istri yang langsing, yang cantik gitu ya, yang bodinya bagus. Nah, kadang kita yang laki-laki malah egois ya, pengen yang cantik, yang seksi, kita sendiri nggak memacokan diri kita gitu ya. Nah, ini kalau kita ngikutin Rasulullah harus jadi seorang muslim yang maco juga, yang badannya bagus ya, supaya kita bisa bahagia dengan pasangan kita pun juga bahagia dengan kita gitu ya. Harus saling membahagiakan, saling mengisi satu dengan yang lain. Seperti itu. Oke, dan ini contoh bagaimana hadis ahwali ya yang menerangkan tentang keadaan Rasulullah. Ini secara fisik. Kalau sifatnya banyak sekali ya. Bagaimana akhlak beliau, banyak sekali hadis yang menerangkan tentang sifat dan akhlak beliau. Sebagai contoh, beliau itu digambarkan sangat senang atau cinta terhadap anak-anak kecil gitu ya. Sangat menyayangi anak-anak kecil, sampai suatu ketika ada ibu-ibu yang lagi menggendong putranya yang masih kecil, lalu Rasul pun meminta anak tersebut untuk digendong di dekapannya Nabi. Tiba-tiba tidak lama kemudian si anak tadi itu pipis gitu ya di tubuh Rasulullah. Lalu si ibunya marah-marah ke anak ini, mungkin nggak enak ya sama Rasulullah itu. Lalu kemudian Rasul pun melarang, jangan engkau marahi anak kecil ini ya. Kalau air kencing itu kan ya tinggal kita ganti baju, dibersihkan, itu hilang kotorannya itu. Tetapi kata-kata kita yang kasar kepada anak kecil itu akan membekas, dan bekas sakit luka hatinya itu akan susah untuk dihilangkan. Ini kan berarti luar biasa beliau, jadi sangat menjaga kata-katanya. Nah, ini terjadi pula bagaimana beliau berkata-kata kepada para sahabat, kepada istri beliau, kepada keluarga beliau, di mana beliau itu terkenal sangat lemah lembut gitu ya, tidak pernah berkata kasar ataupun berkata yang keras gitu ya. Sangat bahkan ketika beliau punya pembantu ya, pembantunya pernah menyampaikan bahwasanya selama pembantu tersebut di rumah nggak pernah yang namanya nyuruh-nyuruh. Coba pembantu kok nggak disuruh-suruh, itu berarti ingin menunjukkan bahwasanya ya setiap kita punya hak dan kewajiban gitu. Kewajiban
yang menjadi tuan rumah memberikan gaji ya, kemudian haknya rumahnya bersih misalkan contohnya, dan kewajiban dari si pembantu sebenarnya harus bersih dan haknya mendapatkan. Oke, saya ulangi. Jadi hadis yang kelima adalah hadis Hami ya, yang menerangkan tentang bagaimana keinginan ataupun hasrat dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan suatu, tetapi yang suatu itu belum terlaksana. Sebagai contoh adalah hadis yang menerangkan keinginan beliau untuk melakukan puasa di tanggal 9 Muharram yang kita kenal dengan 9 Asyura. Tetapi ketika beliau ingin melakukan itu, tapi belum sempat, beliau sudah meninggal terlebih dahulu. Ini diterangkan hadisnya. Hina soma Rasulullah SAW yauma Asyura wa amara bisyamin. Jadi ketika Nabi melakukan puasa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, ya, wa amara bisyamin, beliau pun memerintahkan kepada para sahabat lain atau umat Islam pada saat itu untuk berpuasa pula. Nah, kemudian para sahabat pun berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun yu'addimuhu al-yahudu wan nasara. Ketahuilah wahai Nabi bahwasanya tanggal 10 Asyura itu atau 10 Muharram itu adalah hari di mana orang Yahudi dan Nasrani juga memuliakannya. Mereka pun berpuasa gitu. Jadi Yahudi dan Nasrani juga berpuasa di tanggal 10 Asyura itu. Oh gitu ya. Kalau begitu kata Rasulullah, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yauma at-tasi. Kalau begitu untuk membedakan antara kita orang Islam dengan mereka yang non muslim Yahudi dan Nasrani, kalau ada umur yang panjang, tahun yang akan datang kita pun akan berpuasa, tidak hanya tanggal 10 tapi juga tanggal 9. Nah, ini sunnahnya ya teman-teman. Jadi kalau pas Muharram tidak hanya tanggal 10 ya sunnahnya, tapi juga tanggal 9. Nah, meskipun Rasulullah belum menjalankan, tetapi udah ada keinginan kuat dari beliau untuk mengamalkannya. Ini pun menjadi dasar untuk kebolehan kita mengikuti hadis Hami tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman sekalian ya, insyaallah ya. Tetap saya lanjutkan terlebih dahulu, nanti kita ada sesi tanya jawab ya setelahnya. Nah, teman-teman, kata hadis ini memiliki banyak padanan kata ataupun sinonim yang harus kita ketahui. Adapun yang paling populer yang pertama adalah kata sunnah. Jadi seringkali kata hadis nih ya, teman-teman sekalian, disebut juga dengan sunnah. Jadi ada Al-Quran dan hadis ataupun Al-Quran dan sunnah. Nah, secara bahasa arti daripada sunnah adalah jalan atau tuntunan atau kebiasaan ataupun hukum. Ini arti sunnah secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu yang dituntunkan, ya, ini tuntunan ya, sesuatu yang dituntunkan, ya, ataupun kebiasaan yang dilakukan, ya, ataupun hukum yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu berupa perintah ataupun berupa larangan atau bahkan anjuran. Jadi nanti ada perintah berarti hukumnya wajib, larangan berarti hukumnya haram, kalau anjuran berarti hukumnya sunnah gitu ya kalau dilihat dari segi fikihnya. Oke. Nah, dalam arti sunnah berupa tuntunan yang ataupun contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sunnah di sini ya, adalah lawan dari kata bid'ah. Oke, jadi sunnah itu lawan dari kata bid'ah. Gitu. Kalau sunnah itu tuntunan atau contoh dari Rasulullah, adapun kalau bid'ah adalah secara bahasa menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Jadi kalau sunnah mengikuti Rasulullah, udah ada contohnya dari Rasulullah. Kalau bid'ah adalah sesuatu yang baru yang belum ada tuntunannya, namanya bid'ah. Secara bahasa. Adapun secara istilah, yakni sesuatu yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama, baik dalam urusan ibadah ataupun dalam urusan akidah juga. Seperti itu. Jadi sesuatu yang diciptakan ya dalam urusan agama yang menyerupai agama sebagai ibadah kepada Allah. Ini namanya bid'ah. Misalkan
dalam masalah sholat ya, Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwasanya kalau kita ingin sholat, ikutilah sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sholat ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana bersedekapnya, bagaimana rukuk, sujud sampai salamnya itu seperti apa. Itu Rasulullah sudah memberikan contoh. Nah, lalu kemudian ada yang merasa, wah kok sholatnya gayanya gitu-gitu saja sih. Saya ingin membuat gaya baru sholat. Ya, caranya gimana? Takbiratul ihramnya nggak seperti ini, tapi pakai gaya gimana misalkan gitu ya. Pakai gaya baru sholat gitu ya. Atau sujudnya, kalau biasanya dari i'tidal sujud ada yang tangan dulu atau ada yang lutut dulu, saya ingin gaya baru sujud, yakni mendahulukan kepala terlebih dahulu misalkan. Ataupun contoh yang lain. Nah, ini membuat gaya baru dalam sholat ya, gerakannya atau mungkin jumlah rakaatnya. Wah, kenapa ya? Wah, sholat subuh kok cuma 2 rakaat, padahal lagi semangatnya saya ingin nambahlah biar pahalanya lebih banyak. Sholat subuh jadi 4 rakaat sebagaimana zuhur. Wah, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Ataupun sholat subuh itu berat gitu ya, susah bangun, kita hapus aja lah, kita gabung dengan duha. Ya kan kita bangunnya jam 8, jam 9 gitu, sekalian duha saja. Maka kita ganti sholatnya bukan subuh tapi subuh dan duha misalkan. Nah, ini nggak boleh juga. Ataupun yang lainnya. Ini contoh sesuatu yang baru dan itu nggak boleh. Namanya bid'ah. Oke, nah ini sinonim yang pertama, kata hadis adalah as-sunnah, lawan daripada bid'ah. Oke. Nah, maka dalam hal ini bid'ah merupakan penyimpangan, nggak boleh ya dalam urusan agama dan hukumnya haram. Oke. Nah, terkait dengan istilah sunnah, ya ini kita lihat para ulama di bidang hadis, di bidang usul fiqh, di bidang ulama fikih ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan pendapat, ada yang menyamakan, ada yang kemudian membedakan, seperti itu. Nah, namun kalau kita ingin membedakan antara hadis dengan sunnah, ya, maka bisa disimpulkan bahwasanya hadis merupakan riwayat tentang segala hal yang disandarkan kepada Nabi. Jadi kalau hadis itu riwayat ataupun bisa dikatakan dokumentasi gitu ya. Jadi hadis itu adalah dokumentasi ataupun riwayat tentang segala hal yang disandarkan kepada Nabi. Apakah kata-kata beliau atau ucapan beliau ya, apakah perbuatan beliau, apakah tentang keadaan beliau, fisik, akhlak, sifat dan seterusnya, ataupun ketetapan dari beliau. Ini namanya hadis. Sementara sunnah ya adalah segala hal yang benar-benar diajarkan dari Nabi. Jadi kalau hadisnya itu adalah dokumentasinya, riwayatnya, medianya, sementara isi ajarannya namanya sunnah. Saya membaca hadis yang mana hadis ini mengajarkan tentang bagaimana tata cara Rasulullah tidur misalkan. Berarti hadis tentang tidur, sunnahnya adalah mengikuti cara Rasulullah tidur. Rasulullah kalau tidur itu sebelum tidur wudu, lalu kepala di sebelah utara menghadap kiblat, nyamping sebelah kanan. Wah, ini berarti hadis riwayatnya tentang tidur, tapi sunnahnya adalah tentang bagaimana tata cara Rasulullah tidur. Rasulullah terkait dengan penampilan beliau, misalkan diterangkan Rasulullah itu rambutnya panjang sampai bahu dan belah tengah. Wah, misalnya hadisnya tentang itu, kita ngikutin bagaimana Rasulullah tampilannya ya, iya kita rubah rambutnya belah tengah gitu, lalu sampai bahu gitu. Ini penampilan beliau tentang bagaimana gaya rambut beliau gitu. Dan yang lainnya gitu ya. Contoh hadis adalah medianya, sementara sunnah adalah isi ajarannya. Dengan kata lain, hadis adalah media untuk memberitakan ajarannya, ini berupa sunnah. Lalu sinonim kata hadis yang lain yang populer di samping sunnah adalah ada yang namanya khobar, khobar atau yang katanya adalah berita. Khobar. Nah, sebagian ulama menyamakan arti khobar dengan hadis. Kemudian ada yang kemudian membedakan, gitu ya.
sebagian ada yang menyamakan, sebagian ada yang membedakan. Menurut sebagian lagi menggunakan khobar untuk selain Nabi. Jadi kalau kabar-kabar informasi tentang suatu, ya, itu namanya khobar. Adapun kalau dari Nabi bukan khobar tapi hadis. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan ini ada perbedaan pendapat lah. Ini sekedar untuk penambahan informasi saja bahwasanya kadang hadis itu disebut dengan khobar. Gitu ya. Lalu yang ketiga, ya, sinonim dari kata hadis asar, yang secara bahasa bisa berarti jejak, bekas, ataupun pengaruh. Sebagian ulama juga ada yang menyamakan arti asar, ini jejak Nabi, gitu ya, dengan hadis. Nah, namun ada sebagian juga yang membedakan. Kalau hadis itu untuk Rasulullah, sementara asar itu untuk yang lain. Gitu. Bisa untuk yang maktub, ya kalau yang maktub berarti ini sampai ke sahabat, ataupun yang mauquf, ya hanya sampai ke tabi. Oke, jadi ada 3 sinonim ya dari hadis teman sekalian. Apa tadi? Sunnah, khobar, sama athar. Nah, teman-teman sekalian, ya yang ini jadi tambahan informasi juga bahwasanya ada jenis hadis lain selain hadis nabawi, namanya hadis qudsi, ya, yang pernah kita singgung juga ya. Ada jenis hadis lain selain hadis nabawi namanya hadis qudsi. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Ya, di pertemuan sebelumnya udah kita singgung sedikit ya. Nah, apa itu hadis qudsi? Nah, ini kita tampilkan beberapa pendapat tentang hadis qudsi. Ada yang kemudian mengartikan hadis qudsi adalah riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi, tetap yang menyampaikan adalah Nabi, tetapi kemudian disandarkan kepada Allah. Yang menyampaikan Rasulullah tapi disandarkan ke Allah. Maksudnya apa? Yang redaksinya itu dari Rasulullah, tetapi maknanya dari Allah. Nah, kalau Al-Quran itu kan baik makna dan lafadznya dari Allah. Ya, Nabi Muhammad hanya sekedar menerimanya, begitu saja. Tapi kalau hadis, yang termasuk hadis qudsi ini, ya, kalau hadis nabawi semuanya dari Rasulullah, lafaz dan namanya dari Rasulullah. Sementara kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Seperti itu. Kalau Al-Quran jelas semuanya sahih, valid, tidak perlu kita perdebatkan kualitas kesahihannya. Tapi kalau untuk hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif. Seperti itu. Lalu kalau Al-Quran jelas-jelas mukjizat, sehingga struktur kalimatnya sangat indah karena itu buatannya Allah, gitu ya. Ini berbeda dengan hadis qudsi, ya. Karena redaksinya dari Rasulullah, sehingga mungkin tidak seindah dan tidak sehebat Al-Quran. Oke. Nah, untuk membedakannya antara mana hadis qudsi dan mana hadis nabawi, kita lihat dari redaksinya. Nah, biasanya kalau hadis qudsi itu tidak hanya qala Rasulullah, tetapi ada tambahan qala Allahu Ta'ala, gitu. Ada tambahan qala Allahu Ta'ala, tapi bukan Al-Quran. Jadi ada hadis yang ada kata-kata qala Allahu Ta'ala, bukan Quran, ya. Tetapi ini hadis, namanya hadis qudsi. Atau ada tambahan fima yarmi an rabbih. Fima yarmi an rabbih, ini juga indikasi bahwasanya itu adalah hadis qudsi. Selanjutnya, ya, kita ngebut nih ya teman-teman sekalian, karena bahasan hadis masih sangat panjang, kita cari yang poin pentingnya saja. Oke. Ada 2 unsur hadis. Kita cepat. Ada 2 unsur hadis, ya, yakni sanad, ya, sanad, kemudian matan. Nggak pakai M ya, bukan mantan ya, matan. Ya, jadi ada sanad, kemudian matan. Apa itu sanad? Sanad adalah rangkaian para periwayat hadis. Ya. Adapun matan adalah berita tentang hal ihwal Nabi, ataupun bisa diartikan sebagai isinya hadis namanya matan. Adapun orang-orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis itu adalah sanad. Oke. Jadi ada 2 bagian hadis ya, ada sanad, ada matan. Sanad adalah kumpulan orang-orang yang meriwayatkan, ya, bahasa mudahnya ya. Adapun matan adalah isi hadis itu. Poin dari hadis itu.
Sebagai contoh misalkan ya dalam konteks kita sekarang, saya berkata atau menginformasikan kepada, ambil contoh misalkan Mbak Siva, Mbak Siva, ya tolong sampaikan ke teman-teman kelas E, minggu depan kita uji kompetensi, misalkan. Jadi isi hadisnya atau isi beritanya adalah kata Pak Asep, minggu depan kita uji kompetensi. Nah, ini matanya, gitu ya. Nah, sanadnya adalah orang-orang yang menyampaikan informasi itu. Misalkan Mbak Siva menginformasikan pernyataan saya ke Mas Taufik, ya. Mas Taufik menyampaikan informasi tersebut ke Mbak Atikah, Mbak Atikah menyampaikan lagi ke Mas Tabah, ke Mbak Hanifah, dan seterusnya. Mbak Hanifah menyampaikan ke seluruh anggota kelas E, seperti itu. Maka orang-orang dari Mbak Siva, Mas Taufik, kemudian tadi Mbak Atika, Mas Tabah, Mbak Hanifah, ini adalah kumpulan orang-orang yang meriwayatkan, mentransformasikan, namanya sanad. Sanadnya adalah Hanifah, Tabah, Atika, Siva, Taufik, ini sanadnya. Adapun matanya adalah kata Pak Asep, minggu depan ada uji kompetensi. Nah, ini namanya mata. Oke, bisa dipahami ya sini ya teman-teman ya. Kalau dalam konteks hadis, ya ini kita lihat contohnya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ini kalau kita ilustrasikan di sini, ini hadis nih. Kira-kira yang berwarna kuning ini apa? Dari salasun mangkuna fihi sampai ayuk dafa finnar. Nah, ini dari salasun ini yang berwarna kuning sampai finnar ini termasuk sanad atau matan? Matan. Walaupun sanadnya adalah orang-orang yang menyampaikan, ini Muhammad bin Musanna, Abdul Wahab As-Saqafi, Ayyub, Abi Kilabah, kemudian Anas bin Malik. Ini adalah sanad, orang-orang yang meriwayatkannya. Oke, ini ya. Jadi rangkaian riwayat dari Imam Bukhari sampai Anas bin Malik, ini adalah sanad. Ya, Anas bin Malik menyampaikan kepada Abi Kilabah, Abi Kilabah menyampaikan kepada Ayyub, dan seterusnya, Abdul Wahab As-Saqafi, Muhammad bin Abdul Musanna, sampai yang terakhir Imam Bukhari. Coba kita lihat teman-teman sekalian di sini tahunnya, gitu ya. Anas bin Malik wafat di tahun 91 Hijriah. Lalu Abi Kilabah meninggal pada saat 103 Hijriah. Jadi ini dari tahun ke tahun orangnya berbeda-beda ya, berbeda-beda zaman gitu ya. Tapi kemudian ini Anas bin Malik adalah guru dari Abi Kilabah, Abi Kilabah adalah guru dari Ayyub, Ayyub adalah guru dari Abdul Wahab, Abdul Wahab adalah guru dari Muhammad bin Musanna. Lalu Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari siapa? Muhammad bin Musanna. Jadi ada rentetan dan silsilahnya jelas gitu ya. Nah, ini namanya hadis, sehingga kemudian insya Allah tidak diragukan lagi kebenarannya. Adapun lafal salasun sampai finnar adalah matan hadis. Maka kemudian teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas insya Allah, mudah-mudahan ada waktu yang sempat ya. Mungkin minggu depan kalau belum selesai bahasan hadis, mungkin kita bahas hadis dulu, satu pertemuan lagi, baru berikutnya teman-teman presentasi ya. Jadi dalam masalah hadis nanti orang-orang ini dari Anas bin Malik, Abi Kilabah, kemudian Ayyub, Abdul Wahab As-Saqafi, Muhammad ibn Musanna, ini semuanya diteliti satu persatu. Bagaimana tingkat kesalehan mereka, bagaimana tingkat kecerdasan mereka, kekuatan hafalan mereka, kemudian akhlak mereka, ibadah mereka gitu ya. Kalau misalkan dari katakanlah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perawi hadisnya itu salah satunya, mohon maaf misalkan dianggap pendusta. Yang awalnya sahih gara-gara ada satu pendusta bisa jadi hasan, bahkan bisa jadi dhaif. Oleh karena itu nanti hadis itu sangat tergantung ya, kualitasnya tergantung sama orang yang meriwayatkannya. Kalau kita belajar hadis, biografi setiap riwayat atau perawi itu harus kita ketahui. Ini luar biasanya di Islam ya, sekalian. Oke, katakanlah tadi
informasinya dari Pak Asep. Nah, yang mendapat informasi yang pertama siapa ini? Misalnya tadi saya kasih contoh Mbak Siva. Kita perlu tahu dulu Mbak Siva ini orangnya kayak gimana ini, mohon maaf. Apakah dia orangnya cerdas, daya tangkapnya tinggi gitu ya, tidak pelupa gitu ya. Insya Allah ini bagus ini gitu ya, diterima informasinya pasti valid gitu. Nah, misalkan kita lihat Mbak Siva menyampaikan ke siapa? Oh, ke Mas Tabah. Wah, kita lihat Mas Tabah gimana ini orangnya gitu. Oh, mohon maaf, contoh ya Mas Tabah. Ternyata Mas Tabah itu sukanya ngantuan gitu ya. Kalau kuliah ngantuk. Sehingga kadang daya tangkapnya kurang, kadang ngantuk, tidur, kadang informasi yang didapatkan bisa jadi sepotong-sepotong ataupun salah. Wah, ya kalau udah ada tabah ini paling-paling bisa jadi ini salah ini informasinya gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Nah, pun demikian kita melihat hadis juga seperti itu, detail teman-teman ya. Satu persatu siapa yang meriwayatkan harus kita bahas. Nah, inilah yang nanti akan menentukan hadis itu apakah sahih, hasan, dhaif ataupun hoax gitu ya. Dia itu kelihatan suka bohong ini, paling-paling hoax nih ya, beritanya nggak bener ya. Itu kan dalam konteks kita bisa jadi seperti itu. Kalau konteks hadis hoax namanya hadis maudhu ataupun hadis palsu, berita palsu. Oke. Berikutnya bahasan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ngapain sih perlu ada hadis? Kan sudah ada Al-Quran. Lalu apa fungsi hadis terhadap Al-Quran ini? Ada 6 ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hadis ya menjadi bayanut takrir. Bayan artinya adalah penjelasan untuk mentakrir. Secara bahasa takrir artinya adalah menetapkan ataupun memperkuat. Maksudnya adalah hadis ya, yang disampaikan oleh Rasulullah ya, berfungsi untuk menetapkan ataupun memperkuat terhadap apa-apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi untuk menegaskan lah seperti itu ya, apa-apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Nah, sebagai contoh misalkan di dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Al-Maidah ayat 6, ayatnya tentang apa teman-teman sekalian? Al-Maidah ayat 6 tentang perintah untuk melakukan toharoh, yakni wudhu ataupun tayamum ataupun mandi sebelum kita mengerjakan sholat. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn dan seterusnya gitu ya. Sampai akhir ayat gitu. Ini perintah untuk kalau kita mau sholat harus bersih dari hadas, dari najis, kemudian harus berwudu kalau berhadas kecil, harus mandi kalau berhadas besar. Kalau misalkan pas kebetulan gak ada air, boleh bertayamum untuk mengganti wudu ataupun mandi gitu. Nah, ini Allah berfirman seperti itu, perintah untuk taharah. Lalu ditegaskan lagi oleh Rasulullah dengan hadis yang berbunyi ya, la tuqbalu sholatan atau la tuqbalu sholatun ya, tidak diterima sholat siapa? Man ahdasa ya, siapa di antara kita yang berhadas, dalam hal ini adalah hadas kecil, hatta yatawadda, hingga ia berwudu. Sehingga kalau berhadas tidak wudu lalu sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi penegasan sah tidaknya sholat salah satunya adalah dipengaruhi ataupun dilihat dari apakah dia sudah berwudu ataupun belum, sehingga wudu menjadi syarat sahnya sholat. Ini menegaskan ya apa yang telah diterangkan dalam Quran, namanya bayanut takrir ya, fungsi hadis yang pertama. Lalu fungsi hadis yang ketiga ya, hadis sebagai bayanut tafsil. Apa itu tafsil? Artinya adalah yang menjelaskan atau memperjelas ataupun memperinci ayat-ayat di dalam Al-Quran yang masih bersifat global atau menyeluruh.
gitu ya. Jadi diterangkan secara umum atau global, belum rinci. Nah, lalu bagaimana rinciannya itu dilihat ataupun dirinci oleh hadis. Sebagai contoh di sini saya ambil contoh firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Tentang apa ini teman-teman sekalian? Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini perintah untuk berpuasa. Nah, jadi Allah menerangkan kita orang-orang yang beriman disuruh untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan pula oleh orang-orang sebelum kita. Gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan ini sudah masuk 1 Ramadan, ini sudah selesai Ramadannya memasuki 1 Syawal, diterangkan nggak di ayat tersebut? Nggak ada, gitu ya. Maka kemudian turunlah hadis ataupun disabdakanlah hadis oleh Rasulullah untuk memperinci. Oh iya, puasa itu ya dikerjakan atau diketahui ditentukan waktunya dengan cara apa? Nih, salah satunya adalah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ya, berpuasalah kalian dengan li ru'yati, ru'yatul hilal, yakni melihat hilal, wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah ataupun tentukanlah 1 Syawal sebagai penutup Ramadan itu dengan melihat hilal juga. Ini adalah hadis tentang ru'yatul hilal. Namun kita harus tahu kalau di dalam penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal ataupun 10 Dzulhijjah tidak hanya dengan metode ru'yatul hilal, tapi ada namanya metode hisab. Kalau Muhammadiyah menggunakan metode hisab, sementara untuk NU ataupun ormas lain biasanya menggunakan ru'yatul hilal. Ini saya hanya memberikan contoh bagaimana apa-apa yang diterangkan secara global dalam Al-Quran dirinci oleh hadis. Termasuk misalkan perintah sholat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Misalkan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah kamu beserta orang-orang yang ruku. Gitu. Kalau kita hanya merujuk kepada Al-Quran, bingung kita. Sholat itu kayak gimana sih? Tata caranya ada nggak dalam Al-Quran tata cara sholat? Nggak ada. Gitu ya. Ada nggak waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran dari subuh sampai kemudian isya? Nggak ada. Di mana kita tahu tentang waktu-waktu sholat? Bagaimana kita tahu tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Zakat. Oke. Apakah zakat itu hanya mal saja? Atau ada zakat mal, ada zakat fitrah? Oh, kalau zakat mal nanti ketentuan nisabnya berapa, gitu ya. Oh, macam-macamnya, ada zakat pertanian, perdagangan, ada zakat uang, emas, perdagangan, dan seterusnya. Dari mana kita tahu macam-macam itu? Nggak mungkin kita dapatkan di Quran, tetapi di hadis. Yang memperinci itu adalah hadis. Inilah fungsi hadis untuk memperjelas ataupun memperinci ayat-ayat di dalam Al-Quran yang belum secara rinci, baru secara global saja. Oke. Yang lainnya, ya, yang ketiga, yakni bayanut taqyid. Apa yang dimaksud dengan bayanut taqyid? Ya, ini fungsi hadis terhadap Al-Quran yang berfungsi untuk membatasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak ataupun belum terperinci, gitu ya. Bersama dengan yang tadi, tapi ini lebih kepada memberikan batasan lah ya, memberikan batasan ya. Ambil contoh misalkan di sini ada ayat di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 38. Tentang apa ini teman-teman sekalian? Al-Maidah 38 ya, tentang perintah Allah ya, kepada kita untuk memotong tangan para pencuri, baik laki-laki atau perempuan. As-sariqatu was-sariqu faqta'u aydiyahuma. Jadi apa, pencuri laki-laki ataupun perempuan ketangkep, maka potonglah tangan mereka. Ini kan masih sangat apa ya, masih sangat mutlak, masih sangat umum
gitu ya, mencuri yang kadarnya berapa gitu, nyuri pensil atau pena, ketangkep, apakah kemudian boleh dipotong tangan gitu. Mencuri paket data, apakah potong tangan gitu ya. Mencuri hati, apakah boleh potong tangan gitu ya. Maka kemudian dibatasi. Nah, salah satu fungsi hadis ini membatasi. Ternyata ada batasannya, la taqta'u atau la tuqta'u yadus sariqah ya illa fi rib'i dinarin fasa'idan ya. Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali yang dicurinya itu dalam kadar 1/4 dinar atau lebih. Satu dinarnya berapa, 1/4-nya berarti berapa, kalau lebih dari 1/4 dinar berarti udah layak untuk dipotong. Nanti ada lagi batasannya, potong tangan itu dari mana sampai kemana? Ini kan harus ada rinciannya juga. Tangan itu dari ujung jari sampai pergelangan, atau sampai siku, atau sampai lengan, atau sampai apa ini namanya? Ya sampai ketiak gitu ya, sampai bahu gitu. Kalau yang dipotong tangan kanan atau tangan kiri gitu ya. Kalau misalkan dia mencuri, misalkan nih ya, potong tangan kaki kiri gitu ya. Lalu kalau mencuri kedua kalinya, potong apanya? Oh, ternyata kaki kanan gitu. Kalau mencuri lagi ketiga kalinya, potong apanya? Tangan kanannya. Mencuri lagi kaki kirinya. Kalau nyuri lagi, potong palanya enggak ya? itu kan harus ada rinciannya gitu ya. Bagaimana rinciannya? Kita nggak dapatkan di Quran, tapi di hadis. Teman-teman sekalian, ini maka kita perlu membahas hadis juga. Lalu yang keempat, baca buku, oke. Ini bayanut tahsis, ya. Yakni hadis berfungsi untuk lagi-lagi membatasi, yakni konteksnya mengkhususkan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Sebagai contoh misalkan di dalam surat An-Nisa ayat 11, ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Ini di surat An-Nisa ayat 11, teman-teman bisa lihat nanti ya. Ini tentang syariat memberikan warisan. Jadi bagi kita yang meninggal dunia misalkan suatu saat nanti dan ada harta tinggalan, ya harus diwariskan harta tersebut dan bagiannya udah jelas gitu ya. Namun ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh Nabi, salah satunya adalah memberikan warisan harta kepada anak keturunan mereka. Jadi memberikan warisan harta bagi orang-orang selain Nabi boleh, tapi kalau bagi Nabi tidak boleh. Ini khusus, dan yang menerangkan ini adalah hadis. Sebagai contoh misalkan, mohon maaf ya teman-teman putri ya, di surat An-Nisa ayat 3 itu disebutkan fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba gitu ya. Boleh Mas Taufik dan teman-teman laki-laki semua yang ada di kelas ini, bagi yang mampu adil gitu ya, berlaku adil, boleh menikah 2, 3 ataupun 4 perempuan nih, maaf. Tapi kalau nggak mampu cukup satu saja. Nah, batasan atau kebolehan poligami maksimal 4 bagi kaum muslimin. Tapi ada kekhususan bagi siapa? Bagi Nabi. Nabi boleh sampai lebih dari 4. Dalam satu riwayat sampai 9, sampai 11 dan seterusnya. Tapi ini khusus untuk Nabi. Dan yang menerangkan itu adalah jelas hadis. Gitu ya. Nah, yang kelima, ya, yang kedua sebelum terakhir, ya, ini bayanut tasyri'. Benar teman-teman? Saya udah 4 kelas dari pagi, suaranya udah serak-serak basah. Izin minum dulu. Nah, bayanut tasyri', yakni hadis yang berfungsi untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran. Jadi ada hukum baru ya yang kemudian ditetapkan dalam hadis yang mungkin atau yang memang di Al-Quran belum ditetapkan. Misalkan
hadis yang menerangkan tentang la yajma'u bainal mar'ati wa 'amatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Seorang perempuan tidak boleh dinikahi ataupun dipoligami bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya. Nah, ini tidak ada keterangan dalam Al-Quran, lalu hal ini diterangkan dalam hadis. Namanya bayanut tasyri', yakni hadis yang menetapkan suatu hukum tertentu dalam Islam yang belum diterangkan di dalam Al-Quran. Namanya bayanut tasyri'. Yang terakhir adalah bayanun nasyah, yakni hadis yang berfungsi untuk menasah ataupun menghapus ketentuan hukum, ya, ketentuan hukum yang ada dalam Al-Quran. Bukan menghapus ayatnya, tapi menghapus hukumnya. Ya, karena kita ketahui bahwa Al-Quran sebagaimana yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya itu turun secara berangsur-angsur, turun secara bertahap, ya. Yakni selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih sekitar 23 tahun. Yang mana dalam penetapan hukum itu juga ada perubahan. Yang awalnya boleh, akhirnya menjadi tidak boleh. Yang awalnya nggak boleh menjadi boleh. Nah, salah satu di antara fungsi hadis tadi, di dalam Al-Quran awalnya boleh, lalu diterangkan dalam hadis menjadi tidak boleh, ataupun sebaliknya. Nah, contohnya misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180 ada perintah bagi ahli waris, ya. Ada perintah bagi orang yang meninggal dunia atau akan meninggal dunia untuk menulis sebuah wasiat pembagian harta, ya, wasiat pembagian harta bagi ahli waris. Gitu. Jadi nanti si A dapat berapa, si B dapat berapa sesuai dengan wasiat dari bapak ataupun ibu yang meninggal itu. Gitu. Awalnya seperti itu boleh. Gitu. Tapi setelah turun atau disabdakannya hadis ini la wasiyata lil waris, maka kemudian akhirnya tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris dalam hal pembagian harta warisan, karena jelas setelah itu turun ayat yang menerangkan bahwasanya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain, yang artinya yang namanya pembagian warisan itu antara anak laki-laki dan perempuan beda 2:1. Nanti kalau misalkan anaknya ada berapa, masih ada ibu, masih ada apa, nanti macam-macam ya pembagian waris ini, ya teman-teman tentu udah dapatkan di masalah fikih mawaris, mudah-mudahan di mata kuliah fikih, ya itu udah jelas. Maka nggak boleh pembagian warisan itu berdasarkan wasiat. Kalau si bapak misalkan meninggal dunia, dia senang sama anak putrinya, padahal dia punya anak laki-laki. Ditulis di wasiat itu, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya sebidang tanah, ya sebidang tanah, rumah, mobil, saya wasiatkan untuk diberikan kepada anak cewek saya. Sementara anak laki-laki saya karena saya benci, saya nggak ngasih warisan misalnya. Bisa jadi gitu ya. Itu nggak boleh, nggak bisa, udah nggak berlaku. Maka kalau bapaknya meninggal dunia, pembagian warisan bagaimana? Udah ditetapkan anak laki-laki harus lebih besar daripada anak perempuan. Wasiat itu udah nggak berlaku lagi. Seperti itu dinasah oleh hadis ini. Seperti itu ya, ini contoh saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah selesai bahasan tentang hadis yang pertama, karena saya ada 2 materi tentang hadis, ya tentang kualitas hadis belum kita singgung, ya minggu depan mungkin kita masih bahas tentang hadis itu. Masih ada sekitar 15 menit, ya mungkin dari penjelasan yang tadi saya sampaikan ada hal yang masih belum jelas, mungkin teman-teman mau konfirmasi atau ingin tahu lebih dalam, dipersilakan. Oke, silakan. Oh ya, Mas Taufik, ya silakan Mas Taufik. Gimana Mas Taufik? Oh, oke. Kalau orang sedang junub, kemudian tidak ada air, nah itu harus bagaimana gitu ya, Mas Taufik ya, gitu ya, Mas Taufik. Nah,
teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan dari Mas Taufik, bagus ya. Jadi kalau misalkan seorang junub, ya maka mungkin mimpi basah gitu ya, atau mungkin suami istri habis melakukan hubungan dan dia atau keduanya wajib untuk mandi besar atau mandi wajib dalam kondisi tidak ada air. Gitu. Lah bagaimana sholatnya? Nah teman-teman perlu ketahui bahwasanya tayamum itu bisa mengganti wudhu dan juga bisa menggantikan mandi. Oke, jadi kalau misalkan ada yang habis junub lalu mau sholat subuh katakanlah nggak ada air, boleh dengan cara bertayamum. Kalau memang nggak ada air, dan kita harus ketahui satu tayamum untuk satu sholat. Satu tayamum untuk satu sholat. Kalau misalkan nanti akan sholat lagi, maka harus mengulangi tayamum lagi, meskipun mungkin setelah tayamum belum kentut gitu ya, tetap harus mengganti tayamum lagi kalau mau mengerjakan sholat. Jadi boleh dengan cara tayamum. Ya, pernah suatu ketika teman-teman sekalian, di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang sedang terluka parah gitu ya, sakit dalam tubuhnya sakit, lalu mohon maaf dia junub, mimpi basah, dan subuhnya dia harus sholat toh. Nah, padahal ada bagian luka dalam tubuhnya itu. Lalu bertanya kepada salah seorang sahabat, saya harus bagaimana ini supaya saya bisa sholat? Kalau mandi nanti takutnya penyakit saya akan menjadi semakin parah. Mau nggak mau kamu harus mandi. Ternyata setelah mandi, apa yang terjadi? Meninggal dunia. Lalu hal ini disampaikan ke Rasulullah, lalu Rasul pun mengomentari, "Hei, kamu sudah membunuh dia." Maksudnya kalau kita nggak tahu ilmunya, lebih baik bilang tidak tahu dan jangan berfatwa, karena itu akan membahayakan orang yang berfatwa padahal itu salah. Maksudnya ya itu udah cukup, kalau misalkan sedang sakit bisa diganti dengan tayamum, tidak harus mandi. Gitu, Mas Taufik. Ini ada yang udah raise hand, Mbak Siva ya, silakan Mbak Siva. Mau bertanya, hadis barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Itu kan hadis riwayat Muslim, berarti kan sahih ya Pak. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah cicak yang ada di Arab Saudi itu sama kayak cicak-cicak yang ada di Indonesia Pak? Iya, kalau apakah cicak di Arab Saudi sana sama yang di Indonesia sama atau enggak? Nah kebetulan saya belum pernah meneliti. Ya, belum pernah membandingkan, tapi insya Allah sama ya, sama. Dan hadis tentang cicak ini ada aspek historisnya yang dikatakan oleh Rasulullah, itu ada aspek historisnya. Apa aspek historisnya? Cicak adalah binatang yang saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud ketika itu, cicak ini memberikan bantuan kepada Raja Namrud dengan cara meniup-niupkan api itu supaya membesar. Nah, maka kemudian apakah karena satu nenek moyang cicak di zaman Nabi Ibrahim lalu kemudian menjadi kedendaman sampai sekarang gitu ya? Nah, ini tentu banyak hikmah di balik itu. Ternyata teman-teman sekalian, mohon maaf, cicak itu sering dijadikan sebagai media oleh para dukun untuk menyantet ataupun mengirimkan ilmu gaib atau mengirimkan sesuatu yang buruk kepada rumah tertentu atau rumah penghuninya. Maka mohon maaf teman-teman, kalau di rumah kita, di rumah teman-teman sekalian banyak cicaknya, hati-hati. Itu salah satu tanda yang kurang baik gitu ya. Maka kemudian boleh ya memukul cicak, membunuh cicak. Nanti mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau hadis ini kita terapkan kan berbahaya untuk menjaga ekosistem dan apa istilahnya itu, rantai makanan gitu. Nanti kalau cicak semuanya mati, gimana dengan nyamuk-nyamuk? Nanti kan nggak ada yang makan nyamuk dan semuanya. Walau alam bisawab ya, tentu ada hikmah di balik itu dan tidak mungkin juga. Dan sekarang kan kita pun ada nggak yang kober, saya mau mendapatkan pahala yang banyak sehingga malam ini saya akan membunuh sekian banyak cicak di rumah. Kayaknya nggak ada yang kober ya, nggak ada yang sampai mikirin ke sana. Ya kita sekali aja kalau pas lihat cicak kita
mampu atau pas sempat untuk bunuh saja. Itu karena kadang cicak itu sering dijadikan sebagai wahana ataupun media para dukun, paranormal, orang-orang sihir, dan ya untuk berbuat jahat lah kepada penghuni rumah dan sebagainya, maka boleh dibunuh. Itu Mbak Simon.